Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak D TV Malang Official. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat dan tidak kurang suatu apapun, serta senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dan tetap tersenyum serta bersyukur atas segala apa yang telah kita nikmati di dunia ini. Saudaraku, kisah kali ini adalah tentang seekor harimau. Konon di dalam sebuah hutan ada seekor harimau kecil yang merupakan anak daripada harimau yang saat itu berkuasa di dalam hutan tersebut. Boleh dikata harimau kecil ini adalah putra mahkota untuk menggantikan induknya atau orang tuanya ketika nanti sudah tidak menjadi raja lagi. Pada saat itu harimau kecil ini sangat baik, sangat rendah hati, sangat menyayangi sesama binatang yang ada di hutan tersebut. Karena pada dasarnya ayahnya yang merupakan raja hutan juga demikian, sangat bijaksana dan selalu rendah hati. Hingga pada saatnya, ketika harimau tua yang sudah menjadi raja hutan beberapa waktu yang lama, saatnya untuk lengser ke Prabon, maka digantikanlah oleh harimau muda yang merupakan putra mahkotanya tersebut. Seiring berjalannya waktu, harimau muda ini merasa dirinya menjadi harimau yang hebat, menjadi seorang raja hutan. Dia merasa bahwa seluruh penghuni hutan ini takut kepadanya. Sehingga lambat laun muncul rasa sombong atau sikap sombong, sikap tinggi hati dan semena-mena dari harimau yang saat ini berkuasa tersebut. Penduduk hutan yang pada waktu itu sangat mendukung harimau muda ini untuk naik tahta, lambat laun mulai tidak menyukai, tidak ingin dipimpin oleh harimau yang semena-mena tersebut. Hampir seluruh penjuru penduduk hutan ini semuanya menganggap bahwa harimau ini sudah keterlaluan, sudah semena-mena, sudah menginjak-injak seluruh rakyat di hutan tersebut. Memang ada beberapa pengikut harimau ini yang masih tetap setia, yang tetap menjadi pengikut setia dari harimau tersebut. Tentu saja ini tidak banyak dibandingkan dengan seluruh raja hutan, seluruh penduduk hutan tersebut. Hingga pada suatu saat, raja hutan ini sudah sangat keterlaluan. Setiap ketemu hewan yang lain, kalau tidak dimangsa ya dianiaya. Itu terus yang dilakukan. Dan penghuni hutan pun mulai resah. Kasak kusuk di sana sini. Aura kebencian terhadap sang raja pun mulai muncul. Sehingga dewan adat yang ada di hutan tersebut memutuskan untuk diadakan pemilihan raja hutan yang baru. Dengan catatan semua
binatang boleh mencalonkan diri menjadi calon raja hutan, termasuk harimau yang saat ini sedang memimpin tersebut. Maka harimau yang merasa memiliki kekuatan tersebut ini mengintimidasi, menakut-nakuti semua penghuni hutan. Diancam, kamu harus memilih saya. Akhirnya karena ketakutan, semua hewan yang diancam oleh harimau tadi mengatakan bahwa dia akan memilih harimau tersebut. Harimau merasa senang dan merasa dia pasti akan menang, dan dari situ kesombongannya semakin tinggi. Dia semakin congkak, semakin pongah, semakin menganggap rendah binatang-binatang yang lainnya. Karena seakan-akan dia sudah terpilih kembali menjadi seorang raja hutan. Karena apa? Karena dia yakin semua binatang yang diketemui dan didatangi pasti mengatakan akan memilih harimau sebagai rajanya yang baru nanti. Padahal seluruh rakyatnya tersebut mengatakan memilih ini karena ada ancaman dari harimau yang akan membunuhnya tersebut. Pada suatu hari datanglah sekelompok pemburu. Mereka ini sedang memburu binatang apapun. Ya, nanti akhirnya hasilnya itu akan dijual untuk kebiasaan masyarakat di sekitar hutan pada waktu itu. Harimau tidak menyadari kedatangan pemburu-pemburu ini. Harimau tetap bersantai dan juga tidur-tiduran di sarangnya. Karena pada saat itu sambil menunggu hari pemilihan raja. Harimau pun tidur dengan tenang karena tidak ada satupun penduduk hutan tersebut yang berani mengganggu tidurnya harimau. Ketika pemburu tersebut melihat seekor harimau yang lagi tertidur pulas dengan bulu yang kelihatan sangat indah dan warnanya juga sangat terang, akhirnya pemburu tersebut saling berbisik. Bagaimana kalau kita jebak harimau tersebut? Nanti kita akan bisa menjualnya dengan harga yang mahal, kata salah satu dari pemburu tersebut. Dan ternyata teman-temannya menyetujui untuk menjebak harimau tersebut. Sehingga dipasanglah jebakan sebagaimana biasa dilakukan oleh pemburu tersebut. Jadi jebakan tersebut ditaruh di atas harimau yang lagi tidur tadi. Dan ketika harimau tersebut bangun dan hendak pergi, ketika berjalan, tiba-tiba sebuah tali ini telah menjerat kakinya. Dan harimau ini tergantung, tertarik ke atas dengan kepala di bawah dan kakinya di atas. Sebagai seorang raja hutan dan merasa dirinya yang berkuasa, harimau ini pun mengaum-ngaum dengan keras. Sehingga datanglah beberapa hewan yang mendengar teriakan dari harimau tersebut. Ternyata ketika mereka, binatang-binatang ini melihat harimau yang lagi terjebak tersebut, mereka tidak ada satupun yang mau menolong untuk melepaskan harimau dari jerat yang dipasang oleh pemburu tadi. Padahal bisa saja binatang-binatang yang di situ melepaskan jeratan tersebut. Karena di situ ada monyet, ada rusa, ada segala macam binatang ada di situ.
bahkan ada gajah dan sebagainya. Ketika harimau ini meminta tolong kepada rakyatnya, "Wahai rakyatku, tolong lepaskan aku ini rajamu." Namun tidak ada satupun di antara binatang-binatang ini yang tergerak hatinya untuk menolong harimau tersebut. Bahkan rusa pada saat itu mengatakan seperti ini, "Hai harimau, kau tidak lagi menjadi pemimpin kami. Kau tidak bisa lagi memerintah kami. Kamu juga tidak bisa memakan kami. Tidak ada yang mau menolongmu. Terimalah balasan atas kesombongan." Demikian diucapkan oleh rusa. Harimau pun sadar. Meskipun dia marah, namun dia tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan ketika satu persatu hewan itu meninggalkan harimau sendirian, dia sebenarnya kesal dan sangat marah. Namun apa? Dia menyadari akhirnya apa yang dikatakan rusa tadi itu benar. Dia merasa bahwa dirinya terlalu suka mengancam dan terlalu sombong. Sehingga tidak ada hewan yang satupun yang menyukainya. Semua penduduk hutan tersebut membencinya. Akhirnya harimau pun pasrah ketika pemburu tersebut melepaskan jerat dan membawa harimau ini ke kampung dan dibawa ke kota. Akhirnya dijual untuk disembelih, dipotong, diambil kulitnya sebagai dibuat sebagai baju oleh masyarakat kota. Akhirnya matilah harimau yang sombong tadi. Pesan moral dari cerita ini, saudara, apapun kedudukan kita, bahwa kita jangan sampai ada rasa sombong, jangan sampai ada merasa diri kita paling berkuasa. Jangan sampai muncul sikap-sikap arogansi, sikap-sikap suka mengancam, bahkan kepada orang-orang yang lemah. Harusnya kepada yang lemah, kepada orang-orang yang di bawah kita harusnya melindungi, merangkul mereka, bukan malah menindas mereka. Kalau tidak demikian, maka kita bisa mencontoh harimau tadi, karena kecongkaannya, karena kesombongannya, karena dia mengandalkan kekuatannya, sehingga semua binatang seakan-akan tunduk pada harimau tadi. Namun sebenarnya tersimpan kebencian-kebencian yang sangat dalam di seluruh penduduk hutan tersebut. Sehingga ketika harimau ini mengalami sesuatu yang mengancam nyawanya, maka tidak ada satupun binatang yang mau menolongnya. Begitu juga dengan manusia. Ketika kita, pada saat kita berjaya, pada saat kita berkuasa, pada saat kita menjadi orang kuat, ada rasa sombong, ada sikap sombong, ada sikap menindas, ada sikap-sikap yang suka mengancam kepada orang lain. Maka ketika kita di dalam sebuah keterpurukan, maka jangan harap ada orang-orang yang ikhlas menolong kita. Yang ada ketika kita terjatuh, karena kesombongan kita, yang ada adalah orang-orang akan bertepuk tangan, bersukaria, bersukacita, bukan malah simpati kepada kita. Untuk itu, saudaraku, hindari sikap seperti harimau tadi. Jangan sampai kita
mengalami seperti harimau itu. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kisah kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi diri saya pribadi dan juga bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.